Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik tentang plagiarisme. Seperti apa topik yang akan kita bahas kali ini? Simak video berikut. Plagiarisme merupakan isu yang sangat sensitif dalam dunia akademik ya, karena menyangkut etik. Oke, ilmu pengetahuan dikembangkan itu berdasarkan pada ilmu pengetahuan yang sudah ada sebelumnya. Jadi kecil sekali kemungkinan dalam dunia akademik ada ilmu pengetahuan, misalnya ilmu pengetahuan baru sekalipun, yang dikembangkan tanpa ada sangkut paut dengan ilmu pengetahuan yang pernah ada sebelumnya. Oleh karena itu menghormati, mengakui dan memberikan penghargaan atas karya orang lain itu menjadi suatu keharusan dalam menghasilkan karya tulis. Jadi tidak perlu ragu ya bagi siapapun insan akademis ketika menyusun karya ilmiah atau karya tulis untuk menyebutkan sumber atau rujukannya. Nah, hal ini perlu dipahami sebagai kejujuran intelektual yang patut diapresiasi dan tidak akan sama sekali menurunkan bobot dari karya tulis kita. Sebutkanlah dengan jujur sumber rujukan yang kita gunakan atau melakukan kutipan ya, sehingga akan terlihat jelas mana bagian dari karya kita yang merupakan ide atau gagasan orang lain dan mana yang merupakan ide atau gagasan kita sendiri. Nah, namun demikian pada beberapa kesempatan saya menjumpai karya tulis mahasiswa yang entah itu skripsi bahkan terutama pada latar belakang penelitiannya ya, di bagian pendahuluan itu hampir semua paragrafnya adalah kutipan ya, disertai memang dikutip secara benar ya, disertai sumber rujukannya dan sekalipun, namun apabila seluruh paragraf ya pada semua latar belakang itu merupakan kutipan, maka saya dapat menyimpulkan misalnya atau pembaca dapat menyimpulkan tidak ada satu paragraf pun yang merupakan ide atau gagasan dari penulis. Hal ini walaupun baik dan benar ya dari segi cara dia mengutip, menyertakan rujukan dan sebagainya, namun dari segi tulisan tentu itu tidak bagus ya. Masa ya dalam latar belakang misalnya itu semuanya adalah hasil gagasan dan ide orang lain. Oke. Nah, seperti apa definisi dari plagiarisme itu sendiri ya? Yang pertama saya kutip dari Permen Pendidikan RI nomor 17 tahun 2010 itu dikatakan, yang bisa dibaca, plagiat adalah perbuatan sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai. Ya, jadi digarisbawahi terakhirnya tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai. Sedangkan menurut KPBI itu disebutkan plagiat adalah pengambilan karangan dalam kurung pendapat dan sebagiannya orang lain dan menjadikannya seolah-olah karangan atau pendapat sendiri. Ya, menurut KPBI justru lebih parah ya, dia mengakui karya orang lain sebagai karyanya. Oke, ruang lingkup plagiarisme itu berdasarkan definisi tadi ya, itu diuraikan. Ruang lingkupnya adalah misalnya di sini pertama itu mengutip kata-kata atau kalimat orang lain tanpa menggunakan tanda kutip dan tanpa menyebutkan identitas sumbernya. Ya, ini tanda kutip biasanya kalau itu kalimat ya atau satu paragraf penuh itu diambil ya, itu harus dengan tanda kutip ya dan menyebutkan sumbernya tentu. Nah, ini menggunakan gagasan, pandangan atau teori orang lain tanpa menyebutkan identitas sumbernya. Dia mengutip data saja misalnya, pandangan ya, gagasan idenya gitu. Itu juga harus menyertakan sumbernya. Menggunakan fakta, ini data ya milik orang lain tanpa menyebutkan identitas. Itu masuk ruang lingkup plagiarisme. Mengakui tulisan orang lain sebagai tulisan sendiri, ini jelas-jelas ya. Ini jelas-jelas maling kalau gitu. Ya. Ini paling fatal nih, bisa dihindari. Kemudian melakukan parafrase ya, mengubah kalimat orang lain
ke dalam susunan kalimat sendiri tanpa mengubah idenya, ya. Itu juga dilakukan tanpa menyebutkan identitas sumbernya. Jadi sudah melakukan parafrase saja tapi tidak menyertakan identitas sumbernya, itu masuk ke ruang lingkup plagiarisme. Menyerahkan suatu karya ilmiah yang dihasilkan dan atau telah dipublikasikan oleh pihak lain seolah-olah sebagai karya sendiri, itu juga jelas masuk dalam ruang lingkup plagiarisme. Nah, tipe dari plagiarisme itu sendiri ada plagiarisme kata demi kata, ya, atau word for word plagiarism. Ya, jadi penulis di situ dikatakan bahwa penulis lain persis, ya, dia mengutip persis tanpa menyebutkan sumbernya, jadinya word for word, ya. Kemudian yang kedua ada plagiarisme atas sumber, plagiarisme of source. Dia penulis menggunakan gagasan orang lain tanpa memberikan pengakuan yang cukup, ya, tanpa menyebutkan sumbernya secara jelas, ya. Kemudian yang ketiga plagiarisme kepengarangan. Nah, ini penulis mengakui karya orang lain itu sebagai karyanya, ya. Kemudian yang terakhir self plagiarism. Ini termasuk dalam tipe ini adalah penulis mempublikasikan satu artikel, ya, pada lebih dari satu redaksi publikasi, pada lebih dari satu jurnal, dan mendaur ulang karya tulis atau karya ilmiah. Yang penting dalam self plagiarism adalah bahwa ketika mengambil karya sendiri, maka ciptaan karya baru yang dihasilkan harus memiliki perubahan yang berarti. Artinya, karya yang lama merupakan bagian kecil saja dari karya baru yang dihasilkan. Sehingga di sini pembaca akan memperoleh hal baru yang benar-benar penulis tuangkan pada karya tulisnya yang baru, ya. Jadi karya yang lamanya itu hanya sebagian kecil saja. Seharusnya begitu. Kalau hampir sama misalnya antara karya yang lama dan karya yang baru, ya, maka itu dikatakan sebagai self plagiarism. Nah, bagaimana tips agar terhindar dari plagiarisme? Ya, yang pertama, tentukan buku atau artikel jurnal yang hendak dibaca. Lalu salin setiap ide utama atau data yang ditemukan dari bacaan pada catatan tersendiri, misalnya pada kertas kecil, ya, yang kosong. Kalau ada ide yang ditemukan atau gagasan itu dicatat kembali, ya. Kemudian ide-ide yang sudah dicatat tadi itu lakukan parafrase, ya, parafrase dari catatan tersebut dengan tetap tentunya menyebutkan sumbernya. Nah, parafrase itu apa? Tadi sudah dijelaskan. Parafrase itu adalah mengungkapkan ide atau gagasan orang lain dengan menggunakan kata-kata sendiri tanpa merubah maksud atau makna ide gagasan dari orang lain tadi, dengan tetap menyebutkan sumbernya. Jadi di nomor 2 tadi sudah disalin ide atau gagasan pada catatan kita sendiri. Kemudian nomor 3, kita lakukan parafrase terhadap ide itu. Kita merombak sedemikian rupa menggunakan bahasa sendiri tapi tetap mengambil idenya, ya. Tentunya dengan tetap harus menyebutkan sumbernya. Yang terakhir, buat daftar pustaka untuk setiap buku atau artikel yang dirujuk, ya. Daftar pustakanya dibuat sesuai panduan, ya. Biasanya masing-masing institusi itu berbeda acuannya. Nah, kemudian sanksi plagiarisme itu menurut Peraturan Menteri tadi nomor 17 tahun 2010, jika terbukti melakukan plagiasi maka seorang mahasiswa akan memperoleh sanksi berikut. Yang pertama, teguran, kemudian peringatan tertulis, penundaan pemberian sebagian hak mahasiswa, pembatalan nilai, pemberhentian dengan hormat dari status sebagai mahasiswa, pemberhentian tidak dengan hormat, pembatalan ijazah apabila telah lulus dari proses pendidikan. Ini yang paling fatal, ya. Kemudian sanksi plagiarisme menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 itu mengatur sanksi bagi seorang yang melakukan plagiat, khususnya yang terjadi di lingkungan akademik. Nah, sanksi tersebut dituangkan pada pasal 70, bunyinya, lulusan yang karya ilmiah yang digunakannya untuk mendapatkan gelar akademik, profesi atau vokasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat 2
terbukti merupakan jiplakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan atau pidana denda paling banyak 200 juta rupiah. Oke, jadi itu tadi tentang plagiarisme ya. Sebisa mungkin itu dihindari karena selain ada sanksi hukumnya, itu juga sebetulnya merupakan aib ya di dunia akademik. Tadi karena menyangkut soal etik ya. Tadi tips-tipsnya sudah diberikan ya. Pertama, tentukan buku atau artikel jurnal yang mau dibaca, kemudian salin kembali ide dan gagasan pada catatan kita sendiri. Kemudian lakukan parafrase ya, atau pendaur ulangan ide tadi, merombaknya dengan kata-kata, merekonstruksi ulang ya dengan kata-kata kita sendiri, tapi masih menggunakan ide dari penulis, yaitu kita cantumkan sumbernya. Dan yang terakhir, kita tuliskan daftar pustaka sesuai dengan panduan yang benar. Selain itu juga sekarang jadi lebih mudah karena ada banyak di situs-situs online itu yang membantu untuk plagiarisme checker ya. Jadi bisa posting, upload tulisan kita di situ, nanti sistem akan mendetek berapa persen misalnya kesamaan kita dengan tulisan yang lain. Nah, itu ada batas toleransinya. Kalau samanya di bawah 20% misalnya, itu masih ringan, kemudian sedang berapa persen, dan tinggi berapa persen. Oke, sekian untuk topik kita kali ini. Sampai jumpa pada kesempatan selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.